Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mm-mm. Kepada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar radio Mahardika FM, Ya. serta para pendengar setia radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya Muflis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar pada hari ini, Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020. Laporan disusun hingga pukul 12.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data kasus suspek atau diduga. Kasus suspek ini adalah 3 orang atau tetap. Kasus suspek yang pindah kasus adalah kosong atau nihil. Kasus suspek yang melakukan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 1 orang. Sedangkan yang isolasi mandiri di rumah adalah 2 orang. Kasus suspek meninggal dunia adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus suspek discarded adalah 237 orang atau tetap. Suspek hasil PCR negatif yang sembuh adalah 231 orang atau tetap. Discarded meninggal dunia hasil PCR-nya negatif adalah 6 orang atau tetap. Yang kedua, data kasus probable. Kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang. Ya. Sedangkan hari ini tidak ada kasus probable, baik itu yang diisolasi maupun diisolasi di rumah atau rawat di rumah sakit rujukan. Yang ketiga, data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 115 orang. 15. Mohon maaf, saya ulang. Bertambah 19 orang. Sedangkan kontak erat yang pindah kasus adalah kosong atau nihil. Ya. Dan kontak discarded selesai isolasi mandiri 14 hari adalah 812 orang atau tetap. Yang keempat, data kasus konfirmasi. Kumulatif kasus konfirmasi adalah 118 orang. Hari ini bertambah 2 orang. Kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 sembuh adalah 88 orang atau tetap. Kasus konfirmasi atau positif COVID-19 yang diisolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 12 orang. Yang diisolasi di rumah sakit lainnya adalah 3 orang. Ya. Isolasi mandiri di rumah masing-masing adalah 9 orang. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 6 orang atau tetap. Baik. Selanjutnya, saya sampaikan penjelasan perkembangan COVID-19 untuk kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Ada satu informasi baru. Pada hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2020, sebanyak 2 orang dinyatakan positif. Baik. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, seorang bayi laki-laki berusia 4 bulan yang merupakan anak dari kasus konfirmasi di Kelurahan Bendo. Baik. Di sana ada seorang tenaga kesehatan perempuan berusia 33 tahun. Ya. Hasil PCR-nya positif dan saat ini masih melaksanakan isolasi di rumah sakit darurat atau rumah sakit lainnya di Kota Blitar. Baik. Yang kedua adalah seorang perempuan berusia 38 tahun dari Kelurahan Karangtengah.
yang akan melahirkan Oke. bayi yang dikandungnya, kemudian dilakukan pemeriksaan TCM. Ya, mirip dengan PCR, tapi dengan metode lainnya untuk melihat virus corona. Hasilnya adalah positif. Oke. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Blitar. Selanjutnya tentang kasus kontak erat. Kasus kontak erat, ada satu informasi baru. Ada informasi baru, yaitu hasil tracing dan testing pada hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2020 diperoleh sebanyak 19 orang kontak erat yang selanjutnya dilaksanakan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, seorang laki-laki 49 tahun melaksanakan pemeriksaan rapid test secara mandiri sebagai persyaratan perjalanan dengan hasil reaktif. Yang kedua, 12 orang kontak erat kasus konfirmasi di Tanjung Sari. Di sana ada seorang perempuan berusia 58 tahun. Yang ketiga, sebanyak 1 orang kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Tanjung Sari. Di sana ada seorang laki-laki berusia 48 tahun. Yang keempat, sebanyak 4 orang kontak erat kasus konfirmasi Kabupaten Blitar. Ya. Dan yang kelima adalah sebanyak 1 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Karangtengah. Di sana ada seorang perempuan berusia 38 tahun. Demikian Mbak Kirana. Ya, baik. Terima kasih Dr. Muklis. Hari ini ada 2 kasus baru yang nampaknya kalau dilihat ini memang keduanya membutuhkan perawatan yang lebih, dokter ya, penanganan dan perawatan yang secara khusus begitu. Betul. Saat ini 2 pasien ini kondisinya seperti apa, dokter? Untuk kondisi fisik atau kesehatan keduanya, kami tidak berwenang untuk menyampaikan karena itu adalah kewenangan dari rumah sakit masing-masing yang merawatnya. Rumah sakit darurat di Kota Blitar baik-baik saja. Iya. Kalau karena untuk tenaga kesehatan mendapatkan prioritas untuk diisolasi di rumah sakitnya tempat bekerja. Untuk ibu dari bayi laki-laki ini kemudian diisolasi di ruangan yang sama begitu, dokter, atau bagaimana saat ini? Bisa ditanyakan ke juru bicara Rumah Sakit Mardiwaluyo Kota Blitar sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Kami tidak tahu setelah masuk ke sana. Namun dokter, saat ini kita sudah menyusun kebijakan-kah untuk tenaga kesehatan khususnya yang ada di Kota Blitar begitu? Karena kalau kita lihat dari kasus tenaga kesehatan yang terkonfirmasi ini sudah mulai menambah jumlah seperti itu, dokter. Apakah kita? Iya, memang nggak ada kebijakan khusus bagi siapapun. Kebijakannya sama, yaitu harap berhati-hati dan waspada, tingkatkan kehati-hatian dan kewaspadaannya, cegah jangan sampai tertular. Iya. Ya, kalau itu di luar ranah pelayanan kesehatan, ya seperti yang kita sampaikan setiap hari, setiap waktu. Kalau di dalam ranah pelayanan kesehatan, karena di sana tempat berkumpulnya banyak orang dengan berbagai macam penyakit, termasuk tidak mengecilkan kemungkinan ada pengunjung yang tidak merasa sakit kena coronavirus. Berobat dengan kasus lain, ternyata dia membawa virus corona. Nah ini kan harus dikelola oleh rumah sakit itu dengan semestinya, dicegah jangan sampai menularkan kepada pihak tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan di situ. Jadi alat pelindung diri bagi setiap
insan kesehatan yang bekerja, yang melaksanakan tugas di pelayanan kesehatan tersebut harus betul-betul ketat dan aman sehingga bisa memperkecil atau bahkan bisa mencegah virus corona menular kepada tenaga kesehatan tersebut. Sebenarnya secara protap sama dengan halnya masyarakat umum lainnya ya dokter ya, ketika setelah berpergian kembali ke rumah begitu harus membersihkan diri dulu dan lain sebagainya. Bisa juga tenaga kesehatan yang setelah pulang kerja ini jalan-jalan ke tempat mana yang dia tuju, kemudian di sana alat pelindung dirinya, protokol kesehatannya dilonggarkan. Ya lupa, atau mungkin juga pulang ke rumah atau berkunjung ke keluarga, ke kerabat, kebetulan di sana ada yang belum diketahui ternyata mendapatkan virus corona entah dari putaran atau penularan di tempat lainnya. Atau dia sendiri memang telah membawa dari rumah sakitnya karena dia sendiri mungkin kurang disiplin melaksanakan protokol kesehatan secara khusus sebagai seorang tenaga kesehatan, namun masih tanpa gejala, kemudian pulang, kemudian di tempat tinggalnya maupun di tempat lain dia menularkan, itu bisa saja terjadi. Jadi dia bisa tertular dari luar rumah sakit, bisa juga dia tertular di dalam rumah sakit. Ada banyak kemungkinan dokter ya? Iya, jadi nggak perlu fokus kepada dapat penularan dari mana, yang jelas di mana dia berada itu di tracing dan testing. Kalau positif ya segera diisolasi, begitu aja semuanya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Muklis untuk waktu dan juga penjelasannya sore hari ini. Sehat selalu untuk tim dan juga dokter. Semoga besok kita masih bisa berjumpa lagi. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.